Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume dari modul 3 agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Saya Nopi Yulianti, peserta latihan dasar tahun 2025, gelombang 17, angkatan 49. Kerangka kesiapsiagaan bela negara. A. Konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga baik secara fisik, mental, maupun sosial yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menghadapi beragam situasi. Hal ini merupakan wujud dari kesadaran dan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga demi menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep bela negara juga didukung oleh dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembelaan serta pertahanan dan keamanan negara. B. Kesiapsiagaan bela negara dalam latihan dasar CPNS. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil membekali peserta dengan kesiapsiagaan bela negara yang meliputi pemahaman konsep serta latihan fisik dan mental untuk mendukung tercapainya cita-cita kemerdekaan. Kesiapsiagaan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti keprotokolan, tata upacara, pembinaan pola hidup sehat, serta latihan ketangkasaan fisik dan mental. Selain itu, CPNS juga dibekali dengan wawasan kebangsaan dan analisis strategis untuk mengatasi permasalahan birokrasi, baik internal maupun eksternal. Semua ini bertujuan untuk membentuk CPNS yang siap siaga dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukanlah perjuangan fisik militer, melainkan penanaman jiwa kedisiplinan, cinta tanah air, dan kesediaan berbakti pada negara dalam segala kondisi. C. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara memiliki banyak manfaat, di antaranya membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan kegiatan, serta menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas. Latihan ini juga bertujuan membangun mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa cinta tanah air, patriotisme, dan melatih jiwa kepemimpinan. Selain itu, kesiapsiagaan bela negara juga mengajarkan pentingnya berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, serta menghilangkan sifat negatif seperti malas dan egois. Manfaat-manfaat ini pada akhirnya akan membentuk karakter individu yang jujur, tegas, adil, dan peduli. Kemampuan awal bela negara. A. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk berfungsi secara efisien tanpa kelelahan berlebihan yang merupakan salah satu syarat utama untuk disebut sehat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan fisik yang prima sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan daya tahan tubuh. Sayangnya, kemajuan teknologi dan gaya hidup modern yang cenderung kurang bergerak dikombinasikan dengan kebiasaan tidak sehat seperti merokok atau pola makan buruk dapat memicu berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan hipertensi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari secara rutin, dimanapun dan kapanpun, untuk menjaga kesehatan jasmani dan mental yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup. B. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani dan mental adalah dua hal yang saling berkaitan dan penting untuk dimiliki setiap individu, khususnya bagi seorang pegawai negeri sipil. Kesiapsiagaan jasmani mengacu pada kemampuan fisik untuk melaksanakan tugas secara efisien tanpa mengalami kelelahan berlebihan atau cedera yang dapat dijaga melalui pola hidup sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kesiapan fisik yang prima akan secara otomatis mendukung kesiapsiagaan mental yang baik, yaitu kemampuan individu untuk mengelola emosi, menghadapi tantangan, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja maupun sosial. Kesiapsiagaan mental mencakup sikap positif,
kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mengendalikan diri yang sangat krusial agar terhindar dari gangguan jiwa dan dapat berfungsi produktif secara sosial maupun ekonomis. Dengan demikian, menjaga kedua aspek kesiapsiagaan ini akan memastikan PNS dapat bekerja dengan optimal baik dari segi fisik maupun psikis. C. Etika, etiket, dan moral. Etika, etiket, dan moral merupakan 3 konsep yang berkaitan erat namun memiliki perbedaan mendasar. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral berdasarkan penalaran dan nilai-nilai yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara itu, etiket adalah tata krama atau sopan santun dalam pergaulan yang mengatur cara kita bersikap, berbicara, dan bertingkah laku agar dapat diterima dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Etiket mencakup hal-hal praktis seperti cara berpakaian, berdiri, duduk, dan berbicara. Terakhir, moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seorang atau kelompok dalam bertingkah laku. Secara etimologis, etika dan moral memiliki arti yang serupa, tetapi moral lebih merujuk pada nilai-nilai yang dipegang teguh secara pribadi, sedangkan etika adalah ilmu yang mengkaji nilai-nilai tersebut. Tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat kegiatan resmi adalah aturan protokoler mengenai urutan tempat duduk atau posisi bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi atau kenegaraan. Konsep ini pada dasarnya mengatur siapa yang berhak didahulukan berdasarkan jabatan, pangkat, atau kedudukan sosial seperti VIP atau VIC. Urutan ini dapat diperoleh melalui penunjukan jabatan, penghargaan dari negara, pernikahan dengan pejabat, kelahiran, atau hak present yang diatur undang-undang. Aturan dasar tata tempat mencakup posisi paling depan atau tengah untuk jabatan tertinggi dan dalam posisi berjajar. Tempat paling terhormat adalah di tengah, diikuti oleh sisi kanan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai pelecehan jabatan. Ini adalah salah satu contoh tata tempat kegiatan resmi.